Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarmu pagi ini? Bu Guru berharap kalian dalam keadaan sehat walafiat dan dalam kondisi yang tetap semangat untuk belajar walaupun anak-anak belum bisa bertatap muka langsung dengan Bu Guru. Pada kesempatan ini, kita akan belajar bersama tentang perkembangbiakan makhluk hidup, utamanya perkembangbiakan tumbuhan. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini itu akan menjadi tambahan ilmu yang barokah dan manfaat. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Terima kasih. Baiklah anak-anakku, pada kesempatan pagi ini kita akan belajar bersama tentang perkembangbiakan makhluk hidup, yakni fokusnya pada tumbuhan. Di dalam tumbuhan, perkembangbiakan tumbuhan itu dibedakan menjadi dua, yakni secara kawin dan tidak kawin. Kalau secara kawin itu disebut dengan perkembangbiakan, dibedakan menjadi dua, yakni secara perkembangbiakan yang disebut dengan vegetatif. Vegetatif dibedakan menjadi dua, vegetatif alami dan vegetatif buatan. Sedangkan yang secara kawin atau seksual atau disebut juga perkembangbiakan generatif itu diawali dengan penyerbukan, ya. Kemudian dilanjutkan dengan pembuahan. Nah, kita lanjutkan anak-anak ya. Secara umum, perkembangbiakan makhluk hidup itu dibedakan menjadi dua, yakni perkembangbiakan secara vegetatif atau tidak kawin, atau disebut juga perkembangbiakan aseksual, yaitu individu baru berasal hanya dari satu induk saja, sedangkan individu baru merupakan bagian tubuh induknya. Sifat-sifat individu baru sama persis dengan induknya. Itu merupakan pengertian dari perkembangbiakan secara vegetatif atau tidak kawin. Nah, yang kedua adalah perkembangbiakan secara generatif atau yang dimulai dengan perkawinan, yakni individu baru atau anaknya merupakan hasil dari perkawinan antara induk jantan dan induk betina. Perkawinan atau pembuahan, nah yang dimaksud dengan pembuahan adalah proses peleburan antara sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina. Itu merupakan pengertian dari perkawinan atau pembuahan. Nah, anak-anakku, secara garis besar perkembangbiakan makhluk hidup utamanya di tumbuhan seperti yang Bu Guru jelaskan tadi. Nah, pada kesempatan kali ini fokus pembelajaran kita karena mengarah kepada perkembangbiakan tumbuhan. KD yang ingin kita sampaikan, ingin kita capai pada kesempatan pagi ini adalah mengidentifikasi cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Kemudian tujuannya apa dari pembelajaran pada pagi hari ini? Yakni anak-anak bisa mampu menjelaskan proses perkembangbiakan tumbuhan secara generatif
dan vegetatif dengan cara menggambarnya. Pada akhirnya nanti anak-anak setelah Bu Guru jelaskan, ini anak-anak bisa menggambarkan ya, bagaimana sih perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dan secara vegetatif. Kita lanjutkan, indikator yang ingin kita capai pada pembelajaran pagi ini adalah menyebutkan contoh ya. Sebelumnya, sebelum menyebutkan contoh, anak-anak diharapkan ya mampu mengidentifikasi apa sih pengertian dari vegetatif dan apa pengertian dari generatif. Selanjutnya, kita harapan yang ingin kita capai yaitu menyebutkan contoh perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif dan secara generatif. Kemudian nanti anak-anak bisa membuat gambar dari perkembangbiakan tumbuhan dan memberikan penjelasannya. Jadi ada beberapa indikator yang ingin kita capai pada kesempatan pagi ini, tetapi yang lebih fokus utamanya yakni mengidentifikasi arti dari vegetatif dan arti dari generatif. Setelah itu mampu menyebutkan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif dan generatif. Anak-anakku, metode pembelajaran yang akan kita pakai pada hari ini, yang pertama anak-anak nantinya setelah mendapatkan penjelasan dari Bu Guru, anak-anak bisa mengobservasi langsung apa bagian dari tumbuhan yang ada di sekitar kita yang menggunakan atau perkembangbiakannya secara generatif dan bisa mengobservasi langsung tumbuhan yang ada di sekitar kita yang menggunakan atau cara perkembangbiakannya dengan cara vegetatif. Jadi metode pembelajaran kita yang pertama adalah observasi, kemudian tanya jawab. Baiklah anak-anakku, Bu Guru lanjutkan. Kita fokusnya kepada perkembangbiakan tumbuhan. Nah, diawali dengan perkembangbiakan tumbuhan yang secara generatif atau secara kawin. Nah, alat-alat perkembangbiakan generatif tumbuhan terdapat pada bunga. Bentuk dan susunan bunga setiap jenis tumbuhan itu berbeda-beda. Jadi jenis tumbuhannya pasti berbeda ya antara satu dengan yang lainnya. Begitu juga dengan bentuk bunganya pasti berbeda-beda. Namun walaupun berbeda-beda, secara umum anak-anak, bagian-bagian bunga yang lengkap, ingat, bagian bunga yang lengkap dapat kita lihat pada gambar berikut. Ini anak-anak ya. Nah, di sini ini adalah bagian mahkota. Nah, yang paling besar, yang paling menarik pada suatu bunga itu adalah bagian mahkotanya. Nah, kemudian ada apa lagi di bagian bunga itu? Yang pertama tadi sudah mahkota ya. Selanjutnya ada yang disebut dengan kepala sari. Ini anak-anak ya. Jadi kepala sari yang merupakan bagian dari yang disebut dengan alat perkembangbiakan alat perkembangbiakan jantan ya. Ingat, ada kepala sari, ada benang sari.
alat perkembangbiakan jantan pada tumbuhan anak-anak ya. Kemudian alat perkembangbiakan betina pada tumbuhan ini disebut dengan putik. Nah, apa saja bagian-bagian dari putik itu? Yang pertama adalah kepala putik. Terus ada tangkai putik ya. Kemudian anak-anak kita lihat bersama di bagian tumbuhan, di bagian bunga ini. Selanjutnya ada yang namanya kelopak ya. Kemudian ini yang di tengah ini merupakan yang disebut dengan bakal biji. Kemudian di bawahnya bakal biji itu adalah bagian dari dasar bunga. Kemudian ada di dekat pegangan itu adalah tangkai bunga. Tangkai bunga. Kemudian, jadi ini bisa kita lihat bersama bagian-bagian bunga itu yang Bu Guru sebutkan tadi. Diawali dengan yang pertama adalah mahkota. Kemudian ada yang disebut dengan kepala sari, merupakan bagian dari benang sari ya. Ada kepala sari dan ada juga tangkai sari. Kemudian anak-anak ini Bu Guru lanjutkan ya, ingin menunjukkan ini sebenarnya biar anak-anak bisa melihat. Nah, gini. Ini tadi mahkota ya. Kemudian ada kepala sari, ada benang sari, ada kepala putik, kemudian ada tangkai putik. Ini kelopak ya, kelopak. Kemudian bakal biji, ada dasar bunga dan tangkai bunga. Ini kalau bunga yang disebut dengan bunga sempurna atau bunga lengkap yang mengandung dua jenis alat perkembangbiakan, ada putik dan ada benang sari dalam satu bunga. Kadangkala tidak semua bunga itu lengkap alat perkembangbiakan, hanya ada satu satu alat perkembangbiakan saja. Bisa saja kepala sari ada benang sari dan kadangkala ada putik saja. Jadi salah satu dari alat perkembangbiakan itu. Nah, anak tadi karena sudah dijelaskan sama Bu Guru di awal tadi bahwa perkembangbiakan generatif itu diawali dengan peleburan ya. Peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina atau disebut dengan pembuahan ya. Kalau di awal tadi ya, diawali dengan pembuahan. Nah, sedangkan di tumbuhan itu peleburannya itu disebut dengan penyerbukan atau diawali dengan penyerbukan. Nah, seperti telah dijelaskan di bagian sebelumnya, perkembangbiakan generatif pada tumbuhan itu didahului dengan peristiwa penyerbukan. Berdasarkan asal serbuk sari, penyerbukan dibedakan menjadi 4 macam. Ingat, 4 macam. Yang pertama adalah penyerbukan sendiri, yaitu apa sih yang dimaksud dengan penyerbukan sendiri? Yaitu serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga itu sendiri. Ya, ingat kata kuncinya adalah serbuk sari jatuh kepada kepala putik bunga itu sendiri. Kata kuncinya adalah sendiri. Berarti disebut penyerbukan sendiri. Kemudian yang
Penyerbukan yang kedua adalah penyerbukan tetangga, yaitu serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain, tetapi kedua bunga itu masih satu pohon. Jadinya satu pohon anak-anak ya, ingat masih satu pohon, tetapi ada bunganya itu ada dalam satu pohon, sehingga disebut dengan tetangga. Ingat, bertetangga tetapi masih berdekatan ya. Ingat, yang disebut dengan tetangga itu kan kalau di lingkungan sehari-hari kita itu adalah orang atau rumah yang paling dekat dengan kita, itu disebut tetangga kan ya. Makanya anak-anak harus mengingat kata kunci tetangga itu berarti masih dalam satu pohon yang paling dekat gitu ya. Jadi sekali lagi, penyerbukan tetangga yaitu serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain, tetapi kedua bunga itu masih satu pohon. Ingat, kata kuncinya kalau penyerbukan tetangga itu berarti dekat ya, satu pohon. Anak-anakku, Bu Guru lanjutkan. Penyerbukan yang ketiga adalah penyerbukan silang, yaitu serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang berbeda pohon tetapi masih satu jenis. Jadi penyilangan, disilang anak-anak. Satu jenis ya, satu jenis tetapi berbeda pohon. Pohonnya itu berbeda, seperti pohon mangga ya. Pohon mangga arum manis di depan rumahnya Bu Guru itu ada dua batang pohon. Nah, arum manis sama arum manis yang berbeda pohon itu tetapi satu jenis mangganya, mangga arum manis, ketika benang sari jatuh ke kepala putik pada pohon atau bunga mangga itu di halamannya Bu Guru itu termasuk penyerbukan silang, berbeda pohon tetapi masih satu jenis ya, satu jenis anak-anak walaupun berbeda pohon. Diingat-ingat, itu adalah penyerbukan silang. Yang penyerbukan keempat adalah penyerbukan bastar, yaitu serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang berbeda pohon dan tidak sejenis. Anak-anak ingat, tidak sejenis tetapi masih satu famili atau satu keluarga ya. Jadi tidak satu jenis tetapi masih satu famili, atau kadangkala disebut juga dengan varietas yang berbeda. Ya, contohnya kalau penyerbukan bastar antara cabai merah dengan cabai rawit, varietasnya berbeda, rawit dan cabai merah, tetapi ya familinya sama, yakni masih famili cabai. Gitu ya anak-anak. Jadi sekali lagi, penyerbukan itu dibedakan menjadi 4. Ada penyerbukan sendiri, kata kuncinya tadi adalah kalau sendiri ya pasti sendiri. Yang kedua adalah penyerbukan tetangga. Kalau tetangga ingat ya, pasti yang dekat. Jadi kedua bunga itu masih satu pohon bertetanggaan. Yang ketiga adalah penyerbukan silang. Dinamakan atau disebut dengan silang bila mana berbeda pohon tetapi masih satu jenis. Ya, ingat, satu jenis walaupun berbeda itu silang. Kemudian penyerbukan bastar bila mana kata kuncinya tadi adalah berbeda varietasnya, berbeda jenis tetapi masih satu famili. Contohnya cabai merah dengan cabai rawit ya. Jenisnya berbeda, ada rawit dan ada merah tetapi masih satu famili, yakni familinya adalah cabai.
Begitu anak-anakku tentang penyerbukan. Bu Guru lanjutkan ya. Nah, di sini kita lihat bersama perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami. Nah, tadi di awal disebutkan bahwa perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah vegetatif alami yang diawali dengan peristiwa penyerbukan tadi, pasti disebut dengan vegetatif alami. Maaf ya, tanpa vegetatif ini tanpa diawali dengan perkawinan anak-anak ya. Di sini ada vegetatif alami. Apa saja jenis-jenisnya? Yang pertama contohnya adalah ini tunas pada kentang. Kemudian ada umbi lapis, ada stolon ya pada stroberi, tunas adventif pada cocor bebek, kemudian akar tinggal atau rizoma pada jahe, umbi akar pada wortel. Juga kentang ini ya, ada yang menyebutkan juga itu berkembang biak dengan umbi batang. Jadi ada umbi batang, ada umbi lapis, ada umbi akar yakni wortel, perkembangbiakan secara stolon ya, stolon, akar tinggal atau rizoma, kemudian tunas adventif, contohnya adalah cocor bebek. Itu perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami ya. Perkembangbiakannya tanpa melalui perkawinan tetapi secara alami. Nah, kemudian anak-anak, perkembangbiakan vegetatif yang kedua adalah perkembangbiakan vegetatif buatan. Apa sih perkembangbiakan vegetatif buatan itu? Adalah perkembangbiakan secara tidak kawin pada tumbuhan yang sengaja dilakukan oleh manusia atau dengan bantuan manusia. Apa saja macam-macamnya? Yakni mencangkok, menempel atau okulasi, menyambung atau mengenten, kemudian ada stek dan ada merunduk. Nah, kita bahas satu persatu ya. Nah, perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan memberikan beberapa keuntungan dan kerugian. Ingat, segala sesuatu itu pasti ada untung, ada ruginya, ada sisi positif dan sisi negatifnya. Pasti itu tidak bisa terlepas dari hal tersebut anak-anak ya. Nah, vegetatif buatan itu apa sih keuntungannya? Sifat tumbuhan baru sama persis dengan sifat tumbuhan induknya. Tumbuhan unggul, maka tumbuhan baru pun akan seperti induknya, bersifat unggul. Yang kedua adalah cepat memberikan hasil. Jadi tidak usah nunggu terlalu lama anak-anak ya. Jika dibandingkan dengan ditanam dengan bijinya atau secara kawin. Nah, jadi sekali lagi manfaatnya adalah keuntungannya itu tumbuhan baru itu pasti persis sama sifatnya dengan tumbuhan induknya. Bila mana tumbuhannya itu unggul, induknya itu, maka tumbuhan baru itu pasti akan bersifat unggul juga. Kemudian tidak usah menunggu terlalu lama. Jadi cepat memberikan hasil bila dibandingkan dengan yang menanam dengan bijinya atau secara generatif. Sedangkan kerugiannya vegetatif itu, yang pertama adalah tumbuhan yang diperbanyak secara vegetatif buatan tidak memiliki
akar tunggang sehingga mudah tumbang. Jadi tidak tidak kuat akarnya, mudah roboh, mudah tumbang. Gitu anak-anak ya. Karena sudah terlalu cepat gitu. Memberikan hasil ya cepat pula untuk diterpa angin ataupun diterpa gangguan, entah angin, entah apa, itu cepat tumbang gitu ya. Selanjutnya, kerugiannya adalah menghasilkan sedikit keturunan. Tumbuhan baru. Jadi sedikit sekali. Tidak sama dengan ketika kita itu menanam tumbuhan dengan biji. Ya, bisa sekaligus bijinya ditabur sekaligus, maka tumbuhan baru pun muncul banyak seketika ya. Kemudian merusak tumbuhan induk. Jadi bila mana vegetatif buatannya itu kita lakukan, maka induknya yang akan mengalami kerusakan. Nah, anak-anakku, penjelasan kita pada pembelajaran pagi hari ini secara garis besar dapat disimpulkan bahwa ya, perkembangbiakan tumbuhan itu dibedakan menjadi 2 cara berkembang biaknya. Yang pertama adalah secara generatif yang diawali dengan pembuahan atau penyerbukan kalau di tumbuhan. Itu ya, perkembangbiakan generatif melalui proses yang namanya penyerbukan. Penyerbukan itu adalah apa anak-anak tadi? Peristiwa jatuhnya serbuk sari ke atas kepala putik. Nah, itu disebut penyerbukan. Penyerbukan sendiri ada berapa tadi? Ada berapa? Ada 4. Yang pertama adalah penyerbukan sendiri. Ya, kata kuncinya adalah sendiri loh ya. Itu pasti penyerbukan sendiri. Kemudian yang kedua, penyerbukan silang. Ingat, kata kuncinya adalah ketika silang itu apa anak-anak? Berbeda pohon tetapi satu jenis silang, penyerbukan silang. Yang ketiga adalah penyerbukan tetangga. Ingat, kalau bertetanggaan pasti dekat. Berarti penyerbukan ya pada 2 bunga tetapi dalam satu pohon. Itu berarti penyerbukan tetangga. Yang keempat adalah penyerbukan bastar. Ingat, varietasnya berbeda tetapi satu jenis. Yang dicontohkan tadi adalah cabai rawit dan cabai merah. Itu ya penyerbukannya. Kemudian anak-anak, perkembangbiakan yang nomor 2 adalah di tumbuhan itu secara vegetatif atau tanpa proses perkawinan. Nah, vegetatif ada 2, ada vegetatif alami dan vegetatif buatan. Yang vegetatif alami tadi itu dibedakan. 1 secara umbi lapis, ada umbi batang ya, ada umbi akar, kemudian ada melalui akar tinggal atau rizoma, ada juga stolon atau geragih, merunduk, dan yang tadi tidak disebutkan di skema tadi adalah spora. Jadi perkembangbiakan vegetatif alami antara lain 1 dengan umbi lapis, umbi batang, umbi akar, geragih atau stolon, kemudian akar tinggal atau rizoma, merunduk, dan dengan spora. Itu perkembangbiakan vegetatif alami tanpa melalui perkawinan, tapi secara alam sudah bisa berkembang biak secara alami. Kalau buatan, yang namanya buatan anak-anak pasti sengaja dibuat
oleh manusia atau dengan bantuan manusia. Sedangkan vegetatif buatan tadi keuntungannya adalah yang pertama, sifat tumbuhan baru pasti persis sama dengan sifat dari tumbuhan induknya. Yang kedua adalah tidak usah menunggu terlalu lama, bisa menghasilkan buah, ya, cepat berbuah. Tetapi kerugiannya karena prosesnya itu cepat, maka bila mana ada tantangan, hambatan, baik itu berupa angin, terpaan angin, diganggu oleh musuhnya atau lawannya, itu gangguan baik manusia maupun hewan, itu pasti anak-anak mengalami cepat tumbang, cepat roboh. Contohnya bila mana ada tumbuhan seperti mangga yang dicangkok gitu ya, akarnya itu tidak kuat anak-anak, mudah tumbang, mudah roboh gitu ya. Kemudian tidak anak-anak tidak cepat ya merusak tumbuhan induknya gitu ya, tidak bisa diperbanyak, jadi tidak sekaligus tidak bisa diperbanyak itu. Tapi kalau tumbuhan yang lainnya vegetatif bukan vegetatif, berkembangbiakan secara kawin generatif, maka itu bisa diperbanyak secara sekaligus. Itu anak-anak penjelasan Bu Guru pada materi pembelajaran kita perkembangbiakan tumbuhan pada kesempatan pagi ini. Nah, anak-anak, kemarin kita sudah melakukan observasi ya. Observasi terhadap lingkungan kita, tumbuhan yang ada di lingkungan kita, di sekitar kita. Anak-anak sudah mengobservasi. Ini loh Bu Guru, sudah dilaporkan lewat video ya, sudah dilaporkan lewat foto di lingkungan kalian, pohon apa yang kalian tanam yang secara alami dan secara buatan, juga secara kawin ya, secara generatif dan secara vegetatif. Kemarin anak-anak sudah menyetorkan hasil observasinya dan sudah Bu Guru nilai. Bagi yang belum, segera melakukan observasi. Nah, tugas pada pagi hari ini, setelah mendengarkan penjelasan Bu Guru ini, maka anak-anak diharapkan bisa nanti menyelesaikan tugas yang ada di LKS ya. Tugasnya di LKS itu latihan soal anak-anak harus dikerjakan, dan nanti hasilnya itu di-share ke WA pribadi Bu Guru, yakni halaman 31 sampai dengan 32. Begitu anak-anak penjelasan Bu Guru dan tugas yang kalian harus kerjakan pada pertemuan pagi ini. Dan anak-anak harus tetap semangat belajar, jaga kondisi kesehatan. Bila bepergian jangan lupa memakai masker, membawa hand sanitizer, dan utamakan kesehatan diri kita sendiri. Semoga kita dijauhkan dari segala mara bahaya, utamanya dengan virus corona ini anak-anak. Jangan berkecil hati, jangan pesimis, tetap optimis. Berdoa kepada Allah semoga pandemi ini segera berakhir dan anak-anak bisa bertatap muka, pergi ke sekolah secara langsung. Dan pertemuan pada pagi hari ini marilah kita tutup dengan pembacaan surat Al-Fatihah dengan harapan apa yang Bu Guru jelaskan tadi dan apa yang kita ikuti dan apa anak-anak yang pelajari pada pagi hari ini, semoga itu menjadi sesuatu
bagian dari ilmu yang barokah dan manfaat bagi anak-anak, dan anak-anak mudah mengingat sampai kapanpun. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin syolihah. Al-Fatihah. Terima kasih anak-anakku. Tetap semangat dan tetap smile, senyum selalu, dan jangan lupa bahagia dengan selalu bersyukur kepada Allah. Saya akhiri pertemuan pagi hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.